Tidak. Tetapi firman dan Bapa itu adalah satu. Sedangkan Yesus adalah eksistensi daripada firman itu sendiri. Mau saya jelaskan lebih mendalam? Ya, sabar saya potong sedikit. Jadi enggak, sebentar dulu suka senyum. Sebentar, nanti giliran Anda. Oke, sip. Nanti giliran Anda. Ada penjual obat. Oke. Yesus. Salam Bang Suma, selamat malam. Malam Bang. Entitas yang berbeda dengan Bapa. Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Matahari adalah firman yang menjadi manusia. Alam semesta ini adalah firman yang menjadi manusia. Pada mulanya matahari adalah firman. Pada mulanya manusia adalah firman. Pada mulanya bumi adalah firman. Yesus dan Bang Suma kedudukannya adalah sama. Ayo tanggapi, pakai ilmu. Oke. Saya nggak pernah mendengar, ya saya nggak tahu kalau ada yang mengajarkan matahari adalah firman. Nggak ada dia. Nanti tak ajarin, pelan-pelan, Iya, sabar. ada. Yang saya tahu, ya, firman Yesus adalah firman. Gitu. Baca Matius 4 nomor 4. Ya, apa? Baca Matius 4 nomor 4, biar guru sending ini sekalian Sabar, belajar. ya, soalnya saya bukan penghafal Alkitab, jadi saya harus membuka. Sabar Bang Suma ya. Matius 4 ayat. Ya. Matius 4 nomor 4. Sebentar, suka senyum sebentar. Ya silakan. Baca aja dulu Matius 4 nomor 4 biar si sending ini juga belajar. Kasihan sekali saya lihat. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mantap sekali. Betul. Berarti semua manusia ini berasal dari firman yang keluar dari mulut Tuhan. Betul? Salah penafsirannya Bang Suma. Iya. Salah. Jadi pelawak. Bagaimana ini saudara Kristen? Bible aja nggak paham. Coba dengar baik-baik ayatnya. Ya, silakan diulang. Biar si sending ini belajar. Tegang sekali mukanya gue lihat. Tetapi Yesus maunya kalau Juma itu cari lawan yang berkelas itu. Suka senyum, diam dulu sebentar. Senyum silakan. Ini guru sending ini cuma pelawak bagi saya, tukang parkir di gereja. Silakan baca, saudara suka senyum. Ya, saya senang. Diam dulu, anak kecil, sending diam dulu. Biarkan seniormu yang membaca Bible. Iya. Kita sama-sama dari anak Makassar, jadi. Iya. Guru sending ini kan masih anak bawang dia, belum disunat juga. Tetapi Yesus suka senyum silakan, suka senyum. Ya, saya baca di. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia bukan dari roti saja. Bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Benar, nggak ada salah tuh. Jadi manusia ini berasal dari setiap firman yang keluar dari mana? Oh salah itu. Saudara sendiri yang membaca, saudara sendiri yang mengatakan salah. Ini gimana ini? Maksudnya ayat itu, ya. Bukan manusia hidup, Pak. Manusia hidup bukan cuma dari daging, makanan, setiap selalu hanya bekerja, tetapi harus mendengarkan firman. Mati Mija. Hidup. Mulai. Itu artinya itu loh. Mulai. Coba Anda baca Mazmur 33 nomor 9. Supaya Anda bisa memahami. Mazmur 33 itu maksudnya Bang Suma. Iya, sabar dulu, baca dulu Mazmur 339. Bukan asal manusia lintir dari mana, tapi itu maksudnya. Ya, silakan baca dulu 33 nomor 9. Baca dulu. 9. Sebab dia berfirman, maka semuanya jadi. Ia memberi perintah, semuanya ada. Terus gimana? Berarti kita ini jadi manusia berasal dari apa? Kita ini jadi manusia berasal dari apa? Maksudnya? Dari firman. Innama amruhu ita arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jadi bukan hanya Yesus yang berasal dari firman, Cak Ayu. Begitu sending cara belajarnya. Ini manusia. Tidak, bukan. Ini manusia kan, ini ayat ini
Dan kita manusia sampai sekarang Ya. terlepas daripada masa penciptaan. Ya emang sama seperti Yesus. Yesus itu pada mulanya firman. Ya firman. Firman itu menjadi daging. Ya benar. Berarti yang menjadi daging ini menjadi apa? Menjadi Yesus atau apa? Dia menjadi Tuhan. Dia menjadi manusia. Tuhan. Iya. Nggak ada yang salah, nggak ada yang salah. Menjadi Tuhan. Coba kamu lihat bahasa Yunaninya menjadi daging. Eitz itu artinya apa dalam bahasa Inggris, bahasa Yunani? Apa artinya? Aduh, kalau masalah bahasa saya nggak mengerti bahasa. Kalau Anda saja tidak paham, tidak mengerti bagaimana sending, Anda saja nggak tahu apalagi sending, gimana ceritanya. Jadi Yohanes 1 nomor 14. Tunggu dulu, atau antros? Saya dengar dulu. Kalau antros itu manusia, bukan antros, Bang. Ini sending ini piti salah-salah, saya ini antros. Antropos itu manusia, tapi di situ bukan antropos. Belajar lagi. Ini kubilang sending, jangan dibiarkan. Kita ngomong dulu anak kecil ini. Bahasa Yunani coba Anda baca. Gantian dulu sending ya. Baca bahasa Yunani coba Anda baca dalam Yohanes 1 nomor 14. Antropos atau Saya tidak menguasai bahasa Yunani. Kalau Anda saja tidak, apalagi sending. Kita mau berbicara tentang Alkitab, ya. Kita mau menafsir Alkitab yang bahasa Indonesia. Kalau masuk ke bahasa negara lain, tidak boleh begitu. Yohanes 1 pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Theos, dan firman itu adalah Theos. Yohanes 1:14. Ya. Firman itu telah menjadi daging. Ya, benar. Siapa yang menjadi daging? Firman tadi kan Bang Suma. Iya, siapa itu? Setelah dia menjadi daging, siapa namanya? Yesus. Yesus. Berarti Yesus ini adalah ciptaan karena dia berasal dari perkataan Tuhan menjadi daging. Oh tidak. Loh kok tidak pula? Tidak. Di mana di dalam Alkitab tidak pernah saya melihat ayat mengatakan bahwa Allah menciptakan Yesus. Tidak. Lah kok meskipun begitu tidak ada juga di dalam Bible Allah menciptakan Suma. Berarti Suma Tuhan. Parah kali anak ini. Kupikir sending parah, ternyata sending lebih parah. Gimana dong? Tidak ada. Tuhan menjadi Allah. Suka senyum sebentar. Firman menjadi manusia, beda dong. Firman menjadi manusia. Firman itu apa, Bung? Firman itu apa? Beda itu. Firman itu apa? Ciptakan gitu. Firman itu apa dulu? Firman itu apa? Suka senyum, Anda itu Firman sebentar. adalah Allah. Firman itu apa? Allah. Di mana kau dapat lagi ilmu itu? Firman itu adalah Allah. Pada mulanya Firman. Firman itu bersama-sama dengan siapa? Firman bersama-sama dengan Allah. Theos. Alamak, ini anak ini nakal juga ini temanku ini. Firman bersama-sama dengan Theos. Firman. Dengar gini. Firman adalah Allah, Allah adalah firman. Firman adalah Allah, Allah adalah firman menjadi Yesus. Mantap Mija. Iya. Berarti sudah tidak ada lagi Allah, tidak ada lagi Theos, tidak ada lagi Bapa. Ada. Tapi sudah jadi daging. Ada. Sudah jadi daging kan? Dia jadi daging, tetapi dia adalah Allah yang ada di tengah dunia. Gimana ceritanya? Firman adalah Theos, Theos adalah Firman, Firman adalah Theos, Theos itu telah menjadi sending. Firman itu telah menjadi daging. Gimana? Masa masih ada lagi? Benar sekali tuh. Berarti sudah tak ada lagi Bapak. Sudah jadi daging. Saya mau tanya gini. Yang mana Bang Suma lebih bisa meyakini? Gak apa-apa ini kan? Dengar dulu. Yang mana lebih bisa Bang Suma meyakini, ya? Allah yang tidak kelihatan dengan ada Allah yang di depan mata. Menurut Yesus, Allah itu kelihatan atau tidak? Menurut Yesus, jangan menurut Bang Suma. Menurut Yesus, baca Yohanes 5 nomor 37. Bapak yang mengutus aku, kamu tidak bisa melihatnya dan kamu tidak bisa mendengar suaranya. Tepuk tangan dong. Iya. Menurut Paulus bagaimana?
Maksud 1 Timotius 6 nomor 16. Dialah satu-satunya yang tidak tersentuh oleh kematian. Benar sekali. Siapa itu yang tidak tersentuh oleh kematian? Yesus. Allah Bapa. Bukan Yesus kan? Iya. Yesus kan mati. Yesus kan mati. Berarti Yesus bukan Bapa, karena Bapa tidak tersentuh kematian. Sedangkan Yesus bukan tidak tersentuh, mati. Yesus Tapi, itu gimana dong? Ingat. Apa yang harus diingat? Bangkit kembali. Itu artinya apa? Yang bangkit itu apa? Bangkit itu Tuhan. Tuhan. Mati meja. Mana ada Tuhan bangkit dari kematian? Wih, parah sekali Anda ini. Itu saya bilang, itu adalah ajaran iman Kristen yang mensumak. Oh, berarti ajaran iman Kristen itu keliru, tidak masuk akal. Tidak, justru betul. Bagaimana ceritanya betul? Tadi yang menjadi daging Tuhan. Ya, dia kata Anda dia kan? Disalib. Gini ceritanya. Allah. Gimana ceritanya? Dan Firman turun jadi manusia. Ya, jadi maksudnya ketika Tuhan mengatakan, terus Allah. Oke, Firman keluar dari mulutnya siapa sampai menjadi daging? Firman adalah Allah. Kok keluar dari mulut? Firman adalah Allah. Maksudnya gimana itu? Firman itu perkataan kan? Gimana dibilang firman itu perkataan? Jadi firman itu apa, Cak Ayu? Allah itu. Firman itu apa? Rema. Allah. Logos. Allah. Kalau Allah. Iya, apa firman itu? Definisi firman adalah Firman adalah Allah. Maksudnya firman adalah Allah ini apa? Allah bumbung atau apa? Allah Bapa. Allah Bapa itu yang kita kurang pahami. Mati meja. Jadi firman ini apa? Cocok nih bagaimana? Kalau dikatakan bersama Allah adalah firman. Kalau ada yang bersama-sama, senyum. Saya coba langsung jawab. Firman sesuatu yang bersama-sama, Bung, itu satu atau lebih dari satu? Iya, firman itu adalah kalam nafsi yang merupakan zat dan merupakan Allah itu. Tidak ada di Alkitab dikatakan firman itu apa? Itu dia. Firman itu adalah kalam nafsi. Sama tidak kalam nafsi dengan kalam majas? Kalam nafsi sudah jelas merupakan Allah itu sendiri. Berarti Anda tidak. Saya tidak tanya itu, Tambako. Saya tidak tanya itu. Yang saya tanya, saudara, yang saya tanya, sama tidak kalam nafsi dengan kalam majas? Kalam Allah sama nggak dengan Allah? Bukan kalang, lama-lama jadi kalong nanti. Kalam. Sama nggak dengan Makanya Allah? jangan ikut-ikutan, nggak usah ikut-ikutan bahasa Quran kalau nggak bisa. Kok kalang? Allah itu juga atau tidak? Kok Allah? Bukan Allah. Dalam bahasa Indonesia kau sebut Allah. Sebentar, kalam Allah itu juga atau tidak? Kalam Allah adalah sifat Allah. Allah itu juga atau tidak? Sifat Allah. Sifat Allah itu zat atau tidak? Sifat yang melekat pada hakikat atau zat Allah. Zat itu Allah itu juga atau tidak? Zat itu adalah hakikat Allah. Pintar kan, tepuk tangan penonton. Islam yang benar. Kenapa bisa? Kenapa bisa Anda mengatakan saya bukan Islam yang benar? Islam yang benar. Sekarang begini. Itu adalah Allah itu juga. Karena ya memang betul Allah itu adalah Allah itu juga. Memang betul. Sekarang begini. Sekarang saya tanya samamu. Suaramu dengan kamu sama atau tidak? Itu kan kalau sending ini kan kayak orang stres ditemani ngomong, gak pernah mau diam. Kan? Sudah muka depresi, dahi berkerut, santai aja napa, santai. Saya tanya samamu. Suaramu dengan kamu sama atau tidak? Suaraku adalah interpretasi dari pikiran saya. Ya, saya tidak tanya itu, Tuyul. Yang saya tanya, suaramu apakah kamu? Suaraku adalah interpretasi dari saya. Saya tidak tanya itu, suaramu apakah kamu? Suaraku adalah bagian dari saya. Kalau itu bagian dari kamu. Taimu juga bagian dari kamu, maaf ya. Kotoranmu juga bagian dari dirimu, betul? Oke. Pertanyaan, apakah kamu adalah taimu? Apakah kamu adalah taimu? Jangan bicara kotor dong, jorok. Apakah kamu tidak?
Apakah kamu dan kotoran yang keluar dari anusmu itu adalah kamu? Kalam Allah itu Allah juga tentu. Gak usah ajarin saya kayak gitu. Sosok so hebat. Oke, saya tantang deh ilmu husuli dan ilmu huduri di dalam penerapan. Ada para. Apakah perkataan yang keluar dari mulutmu itu adalah mulutmu? Bagaimana penerapanmu? Bang Sending satu-satu. Apakah perkataan yang keluar dari mulutmu adalah mulutmu? Jawab. Oke, sekarang pertanyaanku. Ketika Anda mengenal ilmu husuli dan ilmu huduri, bagaimana penerapannya di dalam penerapan? Apakah mulutmu Saya tunggu. adalah perkataan yang keluar dari mulutmu itu sama? Nggak bisa jawab ya? Nggak bisa jawab ya? Cuma nggak bisa jawab. Tadi kita membahas apa? Pada mulanya adalah pire itu bersama-sama dengan dewa dan firman itu adalah dewa. Dewa itu telah menjadi daging. Pertanyaan saya, kalau kamu menganggap dewa itu adalah Yesus, pertanyaan saya, apakah perkataan yang keluar dari mulut dewa itu adalah dewa? Jawab dulu dong. Oke, ketika firman menjadi daging dan daging itu adalah manusia dan manusia itu namanya Yesus dan Yesus itu adalah manusia yang hidup, Anda bingung. Ketika firman, kenapa bingung? Gak ada bingungnya. Yesus ciptaan yang berasal dari perkataan Tuhan. Apa yang bingung? Tetapi ketika kalam lapsi menjadi kalam nafsi yang merupakan Al-Quran, Anda tidak bingung. Al-Quran itu benda mati. Kenapa nafsi jadi nafsi, Dek? Apa ini? Sedikit berunda. Ini salah dia ngomong. Ini aja dia salah. Enggak, saya enggak mau masuk. Gimana kalam lafzi menjadi nafsi? Enggak ada urusan. Yang ada nafsi menjadi lafzi, kebalikannya. Jangan saya tahu, saya dengar. Lanjut. Dan itu menjadi Al-Quran, Anda tidak bingung. Tetapi menderita kamu itu. Anda bingung. Menderita kamu itu, menderita. Sekarang pertanyaan saya, sesuatu perkataan yang keluar dari mulut dewa, apakah dewa? Sekarang itu sudah saya jelaskan itu. So cantik loh. Manusia, Anda bingung. Tetapi ketika nggak ada yang saya bingung. Yang keluar dari mulut manusia itu bukan manusia. Yang keluar dari mulut Tuhan itu bukan Tuhan. Yang keluar dari mulut dewa itu bukan dewa. Seperti misalnya kau berkata, Sending berkata, jadilah monyet. Apakah Sending monyet? Itu memang guru itu kelasnya. Makasih Sending sekali bro Sending. Kenapa kayak berat sekali beban hidupnya bro? Sending. Kau belajar dulu deh ya. Silakan Dinda Daman diambil alih dulu. Saya ada kelas khusus. Silakan. Lanjut. Saya senang dengan Abang Suma ini sebetulnya diskusi. Menarik, enak ditemani. Isengkam aja semua Kanda. Bagaimana mau tidak menarik? Karena saya mencoba untuk merangsang otakmu supaya berfungsi, saudaraku. Iya kan gitu kan? Enak kita bisa teman diskusi Bang Suma. Iya dong, tergantung lawannya. Nah sekarang begini saudara. Tapi tidak kulenak bos. Apa bahasa Arab, bahasa ini. Saya mau membahas dengan bahasa Indonesia. Jadi kita arahkan ke bahasa Arab, menyerang ke. Kalau bahasa Alkitab, bahasa Indonesia, oke lah kita masih bisa diskusi. Kamu mainnya kapan, Dik? Tapi sebuah bahasa itu, Bung, harus dimaknai dari mana sumber bahasa tersebut. Contoh orang Medan ya. Orang Medan. Kalau orang Medan berkata galon, itu artinya SPBU kalau di Makassar. Nah, iya. Kalau mereka mengatakan kereta, itu berarti motor kalau kita di Makassar. Kalau mereka mengatakan Honda, itu artinya mobil. Kan gitu. Nah, kalau Malaysia lain lagi. Rumah bersalin, itu mereka menyebutnya apa? Rumah sakit korban lelaki. Ya kan? Bisa jadi kan? Nah, artinya apa? Artinya sebuah makna atau rasa sebuah bahasa itu tidak bisa kita gunakan memaknai sebuah hakikat objek dengan menggunakan bahasa yang kita pakai, tapi harus kembali kepada bahasa asal. Contoh misalnya rahim. Kata rahim itu bahasa Arab.
Apa kata rahim itu? Artinya sayang. Sedangkan rahim menurut bahasa Indonesia itu adalah alat untuk mengandung bayi. Berarti kalau kita mau memaknai kata rahim, kita harus kembali ke asalnya. Nah, begitulah ketika berbicara mengenai firman Tuhan yang kita anggap sebagai firman Tuhan harus kembali kepada asalnya. Saudara punya kitab asalnya dari Yunani. Maka untuk memaknai kandungan kitab saudara harus menggunakan rasa bahasa Yunani. Jangan pakai rasa bahasa Indonesia. Gak bagus, gak cocok, gak nyambung. Apa ini Bang Suma? Ini kan sudah diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia supaya firman kebenaran yang ada keasliannya itu bisa dipahami orang Indonesia. Kira-kira begitu. Nah, kalau begitu itu harus masuk ke tafsir. Kalau terjemahan kan dari kata per kata, nggak boleh ditafsir. Beda lagi kitabnya. Sedangkan Bible itu tidak punya kitab tafsir. Iya. Sedangkan kitab Tanakh punya kitab tafsir, namanya Talmud. Kalau di Al-Quran ada kitab tafsir memang. Sedangkan Bible tidak punya kitab tafsir. Jadi penafsiran muncul dari kepala ke kepala. Siapapun bebas mentafsirkan karena tidak ada kaidah pentafsiran. Eksegesis yang digunakan adalah tidak berpola. Sesuai dengan siapa yang mengajar dan siapa yang mendengarkan ajaran. Berbeda dengan Al-Quran. Gitu saudaraku. Jadi kalau orang Kristen ingin memahami Al-Quran menggunakan bahasa Indonesia, artinya orang Kristen ingin memaknai firman Tuhan menurut perspektif pemahaman rasa bahasa dan pengertian orang Indonesia. Salah nih kalau begitu, salah. Harus merujuk kepada bagaimana rasa bahasa itu menurut asal usulnya. Seperti yang tadi, rahim. Menurut asal usul bahasa rahim adalah sayang. Ya toh? Nah, kalau kita langsung mengartikan kata rahim menurut rasa Indonesia, maka rahim adalah kandungan apa yang ada dalam perut wanita, tempat mengundang mengandung bayi. Hoi. Kaget saya bang. Oke, saya kira begitu. Dinda Daman silakan dek, boleh diambil alih sementara. Daman. Ya, Masya Allah. Ambil alih dulu. Ya silakan. Kayak tadi aja, gini ya teman-teman ya. Kenapa saya salahin tuh orang tadi? Kita jangan sampai itu Kristen ya, modelan gini dia. Bawa istilah-istilah keren yang ada di Islam, tapi dia nggak ngerti arti istilah itu dia. Itu noise, suara kipas angin noise. Sabar. Dia bawa istilah-istilah keren, tapi dia bentar ya. Dia bawa istilah-istilah keren, tapi dia nggak ngerti. Contoh nih kalam nafdi. Dia bilang tadi kalam lafdi menjadi nafdi yang dia bilang. Padahal pengertiannya itu kalam nafdi menjadi lafdi. Itu bisa. Tapi kalau nafdi menjadi lafdi, itu ibaratnya gini, kalam hakiki, kalam kekal menjadi kalam fana gitu. Yang ada kalam kekal bisa diwujudin menjadi kalam fana, itu nggak apa-apa. Tapi kalau sebaliknya itu nggak bisa. Bagaimana ibaratnya makhluk jadi Tuhan, bisa nggak? Nggak bisa. Nah, gitu teman-teman. Mana lagi Pak suka senyum? Ya. Gimana Pak suka senyum? Siap. Silakan. Gimana Pak senyum? Bertanya saya berarti. Pak, boleh. Oh, bertanya saya berarti Pak. Jadi oke, kenapa Bapak? Sekali lagi saya mau katakan begini. Kalau kita bertanya tentang ajaran agamanya, misalnya katakanlah Kristen, kita berupaya kita mau mencari tahu apa sih sebetulnya di Kristen ini. Bukan kita mau membawa pemahaman agama kita masuk ke itu. Pasti tidak ke, misalnya dari Islam masuk mau memahami agama Kristen itu mungkin enggak baku kena, enggak nyambung gitu. Masalahnya gini, orang Islam, contoh